Pikir juga sampai selama ini di rumah sakit gitu, dan pemulihannya ternyata cukup lama. Saya juga kaget gitu dari dokternya selama itu gitu, tapi setelah proses dan observasinya itu ada penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya gitu hasilnya, dan itu yang membuat dia menjadi pusing hebat. Dan kebetulan dokter menyuruh untuk melakukan tindakannya segera, karena kalau nanti tindakannya itu tidak dilakukan bisa terjadi stroke berat gitu, dan itu bisa menjadi adanya serangan. Jadinya saat itu kita ambil keputusan untuk langsung melakukan tindakan, karena memang kayak agak bingung juga sih sebenarnya ya gitu, karena kan memang ini kejadiannya prosesnya tuh cepet banget, terus juga kayak mencernanya juga kayak gimana ya, karena datangnya itu kan sebenarnya berawal dari keracunan makanan, cuma kayak hal yang ibaratnya sepele kita harap bisa pulang cepat, dan pusingnya tuh cuma mungkin perlu obat gitu, ternyata enggak gitu, dan akhirnya harus ada tindakan tersebut, dan akhirnya sudah dilakukan tindakannya kemarin. Operasinya berjalan lancar, alhamdulillah. Kemarin ada 2 hari di ICU, dan alhamdulillah sekarang keadaannya sedang pemulihan. Nanti hari ini insya Allah belajar jalan, dan begitu nanti posisinya sudah stabil, dinyatakan semuanya baik-baik saja, nanti insya Allah kalau dokter diperbolehkan pulang, nanti mungkin akan diperbolehkan setelah ditentukan bahwa memang sudah stabil, keadaannya baik, dan obat-obatan yang diberikan juga semuanya aman, tidak ada efek samping. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan Sony bisa cepat pulang. Apa awal dari sakit penyumbatan dialektis sendiri, apa gejalanya pertama kali bisa akhirnya kedeteksi? Jadi Sony itu, ini ada beberapa sih yang aku baru tahu dari dia setelah hasilnya itu keluar, nih baru ada beberapa ngomong aku ke aku lah gitu. Jadi kan kemarin aku sempat cerita kalau dia sering pusing. Pusingnya itu intensitasnya berawal dari biasa aja, pusing, terus minum obat hilang, pusing lagi, minum obat hilang, sampai akhirnya setiap hari itu pusingnya pasti ada, dan sampai akhirnya sakitnya tuh mulai tidak bisa, kayak agak nggak enak gitu, mulai nggak nyaman dirasain, dia tuh udah sakit banget gitu. Dan terus pada saat si Sony itu keluar hasilnya, dia baru ngomong ke aku, oh pantesan aja sayang, katanya waktu itu tuh aku pernah di mobil lagi nyetir, katanya dia lagi nyetir, terus tiba-tiba kayak hilang sejenak gitu, sekejap. Aku kaget dong, kok kamu baru bilang sekarang? Enggak, aku pikir tuh kayak orang ngantuk, tapi ternyata bukan ngantuk, beda, ini bukan ngantuk, katanya dia kayak bek gitu, terus sadar lagi gitu loh. Terus dia akhirnya minggirin mobil, dia istirahat sebentar, terus dia jalan lagi gitu. Terus aku bilang itu kejadiannya kapan? Belum lama lah, kata dia gitu, sekitar beberapa minggu, kata dia gitu. Nah aku tuh kayak, kok kamu nggak bilang sih gitu. Nah dia tuh memang apa-apa kan tipe yang nggak dirasain kan gitu, apa-apa tuh kayak nggak mau nyusahin lah. Aku tahu banget Sony tuh kalau sakit, kalau nggak sakit banget dia nggak akan minta ke rumah sakit gitu, dia tipe yang kayak gitu. Jadi yang waktu pas dia masuk sini aja tuh dalam keadaan dia udah lemes banget, dia baru mau kesini, kadarullah Allah selamatin dia. Aku masih berpikir kayak Allah selamatin dengan cara dia adanya diare itu, akhirnya dia mau diperiksa gitu. Kalau nggak kan dia nggak akan mau periksa, karena selama ini pusing, periksa ya sayang, nggak deh aku nggak apa-apa kok, ini cuma sepele, cuma sakit kepala biasa gitu. Sampai akhirnya diperiksa, aku kaget juga karena memang prosesnya itu cepet banget gitu kan, gitu cepet banget. Dan ini udah hari ke-13 kita di rumah sakit, dan harapannya mudah-mudahan bisa cepet pulang gitu. Apalagi kan kemarin anak-anak itu kan taunya dedinya cuma sakit pencernaan. Aku nggak kasih tahu, kayak abang Fas sama kakak Ejas tuh, kenapa aku nggak kasih tahu, apalagi yang udah paham itu kan abang. Nah waktu abang datang ke sini tuh operasinya tuh hari Jumat. Operasinya hari Jumat, pas dia datang ke sini itu kebetulan pas dedinya udah nggak di kamar. Jadi posisinya itu sudah di ruang operasi, dan ketemu sama aku tuh di ruang tunggu gitu. Jadi dia nanyain, Dedi mana mam, Dedi mana, katanya gitu.
terus lagi diobatin, aku bilang gitu lagi diobatin, aku masih kayak nggak mau ngasih tahu lah gitu kan, terlalu berat untuk ngasih tahu ke dia sakitnya apa gitu. Terus ya pas dokternya keluar, dokternya ngejelasin gini, ternyata dia tuh di samping aku gitu. Pas di samping aku dia langsung kayak ngambek kan, kayak mami kenapa nggak ngasih tahu aku sih gitu, kok mami nggak kasih tahu aku gitu. Dia kayak sedih banget gitu, yang kayak udah nangis gitu. Terus kayak padahal tuh sebelumnya dia tuh sempet ngomong kan katanya, Dedi pulang, dipikir tuh dia jemput ke rumah sakit hari Jumat itu Dedinya pulang gitu. Dia sempat bilang mau ajak Dedi nonton bioskop berdua Detektif Conan katanya gitu kan. Dedi udah bisa kan, infusnya udah dilepas kan katanya gitu. Iya bentar lagi dilepas, aku bilang gitu. Tapi ya aku akhirnya bilang sama abang gitu, bang maafin mami mami nggak jujur sama abang gitu. Mami nggak jujur sama abang gitu, kayak ya aku nggak mau anak pikiran gitu, karena kan aku harus bisa membagi tugas aku gitu. Tugas aku sebagai seorang ibu buat mereka gitu, dimana aku kayak harus bisa bikin mereka tuh nggak harus mikirin hal yang menurut aku mereka nggak harus pikirin gitu. Dan ya aku cuma pengen dia tuh baik-baik aja gitu di sekolah layaknya anak-anak yang memang nggak ada masalah apa-apa gitu, mereka nggak perlu tahu gitu. Tapi ternyata aku nggak tahu. Aku pun sebenarnya ngelihat reaksi abang saat itu tuh bikin aku sedih tuh, karena aku nggak tahu koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu. Dia sedih banget gitu melihat Dedinya begitu, kayak orang nggak terima gitu. Terus sampai dia sempet turun lift sendiri gitu, kayak udah gitu, kayak dia tuh kayak ngeliat kondisi Dedinya di ICU tuh kayak dia masih kaget gitu kan, kok di ICU sih, kok dimasukin ICU sih gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu kan. Terus kayak aku bilang, udah nggak apa-apa bang, ini Dedi udah sembuh kok, cuma sebentar aja di sini, aku bilang gitu. Jadi emang prosesnya cepet banget. Aku mencernanya aja masih kayak sekarang tuh kayak kok bisa ya masih kayak gitu. Tapi ya aku dengan besar hati, kayak aku berpikir aku nggak mau ngeliat ke atas gitu, tapi aku ngeliat ke bawah. Mungkin ujian aku nih masih belum ada apa-apanya dibanding orang lain gitu. Allah sayang sama aku, karena dokter bilang kemarin, tim dokternya bilang, ibu bapak ini beruntung banget datang ke sini dalam keadaan cuma gejalanya pusing aja, sakit kepala. Karena banyak yang kondisi dari hasil yang seperti bapak ini datang dalam keadaan dia struknya sudah berat atau sudah pingsan gitu loh, dalam keadaan pingsan, bahkan ada yang bisa sampai sudah nggak ada gitu. Jadi kayak Allah masih ngelindungin Sony gitu, masih dikasih kesempatan dengan dia cuma dikasih pertanda seperti itu gitu. Apakah penyakitnya Sony ini memang sudah punya keturunan dari orang tua seperti itu? Ini sih sebenarnya aku agak susah ya ngejelasinnya, karena kan ini tim medis, tim dokter yang tahu. Tapi yang jelas penyakit yang sekarang dia ada ini kan nggak ada yang mau, siapa sih yang mau sakit kayak gini gitu. Kita kan nggak bisa milih ya. Kalau kita bisa memilih, kita pasti nggak pengen lah pasangan kita juga sakit gitu. Sony juga pasti nggak memilih, apalagi dokter itu ngasih tahu bahwa dia setelah pasca operasi ini dia harus rehat dulu, cuma boleh aktivitas ringan 3-6 bulan gitu. Itu kan berat juga buat dia. Dan waktu pas dia denger itu, aku tahu banget gitu, dia tuh mentalnya dia tuh sekarang masih down di kepala keluarga kan gitu. Terus dia ngerasa kayak harus istirahatnya lama banget gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bilang yang penting kamu sekarang sehat, panjang umur, ada buat aku sama anak-anak, itu lebih dari apapun, aku bilang gitu. Ibaratnya semuanya yang lain, rezeki itu Allah datengin pasti dari mana aja, pasti ada, sayang, aku bilang kayak gitu. Jadi ya mungkin dia shock di situ sih, dan mentalnya dia masih kayak agak, ya karena kan cepet gitu, prosesnya cepet banget. Dan waktu pas dia dengar hasilnya dari dokter aja juga dia kayak langsung shock banget gitu. Dan bersyukurnya dokternya juga merangkul kita gitu, baik sama kita yang kayak ngasih tahu tetap semangat ya, nggak apa-apa, ini semua nggak ada orang yang bisa memilih seperti ini gitu, semua ini terjadi kan begitu aja gitu. Kalau boleh tahu untuk hasil medis itu nantinya belum terlambat ya
Iya, belum terlambat. Karena untungnya ada gejala tadi ya. Iya betul. Jadi dari hasil dari gejala tadi itu untungnya belum terlambat penanganannya, karena biasanya dengan kondisi hasil MRI-nya Sony itu keadaannya seperti itu tuh seharusnya nggak datang dalam keadaan pusing. Jadi memang Allah maha baik banget, dia masih cuma dikasih pertanda gitu dan masih bisa ditolong dengan keadaan itu, makanya tindakannya langsung dilakukan cepat sama tim dokter. Operasi berjalan berapa lama Kak Fai? Operasi berjalan 2,5 jam. Kapan itu operasinya? Operasinya hari Jumat kemarin. Kalau kondisi kesehatannya mungkin saat ini perkembangan. Iya, kondisi kesehatannya saat ini masih dalam tahap pemulihan. Yang paling terpenting itu dia sekarang hari ini nanti akan ada belajar jalan juga. Terus juga dia masih ada rasa di tenggorokan yang sakit banget. Itu nggak tahu dari efek mana, lagi dicari tahu juga karena dia nelen lagi sakit banget udah 3 hari ini. Terus juga sekarang sudah mulai membaik dari sebelum kemarin dioperasi sampai akhirnya dioperasi di ruang ICU dan akhirnya kembali ke ruangan udah mulai membaik. Tapi ya itulah paling cuma mentalnya itu kan nggak gampang yang cerna, gimana ya ngasih taunya, mungkin yang kepala keluarga pasti tahu ya kalau tiba-tiba gimana rasanya begitu kan pasti susah gitu Rep. Tapi ya aku kan harus kuat buat dia gitu, jadi aku kalau di depan dia tuh nggak pernah ngeliatin aku tuh sedih gitu, semua ya aku depan dia ya aku harus kuat gitu ya, gimana ya maksudnya kalau aku nggak mau ngeliat dia aku tahu sedih gitu, akunya sedih gitu, nggak mau gitu, kayak semua baik-baik aja kok sayang, udah nggak apa-apa, abis ini kita yang penting kamu udah dikasih sehat, kita bisa mulai semuanya nanti lagi gitu kan, nggak apa-apa aku bilang gitu, rezeki Allah yang atur, pasti ada aja gitu, kayak dengan caranya Allah, dengan keadaan kamu yang seperti itu pasti ada, aku bilang kayak gitu. Jadi apa ya, ya didoain aja, mudah-mudahan Sony cepet sembuh, bisa cepet pulang. Karena saya nggak terpikir juga sampai selama ini di rumah sakit gitu, dan pemulihannya ternyata cukup lama. Saya juga kaget gitu dari dokternya selama itu gitu, tapi ya didoain aja gitu, karena saya juga harus kuatkan buat dia, nguatin dia, nemenin dia gitu selama masa pemulihannya, dan aku juga bisa nemenin anak-anak juga, nyemangatin dia seolah-olah semua nggak ada apa-apa gitu, biar anak-anak juga happy gitu, mentalnya mereka juga aku harus jaga kalau bapaknya baik-baik aja gitu. Kak Fai ada merasa bersalah dalam diri ketika merasa kok terlambat ya aku mengetahui bahwa suami itu punya yang seperti ini? Sebenarnya aku udah sering ngingetin ya dia untuk periksa gitu, tapi kan dia nggak mau, tapi kan semua ini jalan Allah. Kita manusia tuh cuma bisa rencanain aja gitu, jalan Allah itu memang Allah suruh dia, akhirnya memaksa dia untuk tiba-tiba dikasih sakit pencernaan, dipaksa untuk harus masuk rumah sakit baru dia mau periksa, karena kalau enggak selama ini aku nyuruh dia periksa kan dia nggak pernah mau gitu. Jadi ya ini jadi pelajaran juga sih buat Sony ya, bahwa memang kayak gitu-gitu, kayak gejala pusing apa segala macam nggak boleh disepelein. Dokter kemarin juga ngomong kalau udah ada gejala pusing dan pusingnya itu udah terlalu sering, itu nggak boleh disepelein ya, itu sebagai sebuah tanda bahwa memang tubuh kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Untuk kan tadi bisa pemulihan itu berapa lama ke depan? Pemulihannya 3-6 bulan. Kak, gimana sih perasaannya ngeliat anak-anak itu ikut suapin dadinya obat, lalu Kifas juga sholatin ayahnya sambil baca Al-Quran juga, gimana sih Kak? Ya saya bersyukur bisa punya anak yang soleh-soleha ya gitu, bisa ngasih doa buat orang tuanya, ngasih salawat orang tuanya, karena saya melihat kedekatannya abang sama Sony tuh ya gimana ya, namanya saya seorang ibu, saya ngelihat koneksinya dia gitu, ngelihat bener-bener langsung tuh kayak hubungan sedarah gitu, dan di situ saya yakin banget ternyata orang yang memberikan cinta dan kasih sayang gitu dengan baik gitu kan, Sony memberikan cintanya, kasih sayangnya buat Fas, dan dia tumbuh dengan anak yang seperti itu, menyayangi orang tuanya gitu. Saya ngeliat banget gitu kan, saya ibunya gitu, saya ngeliat banget dia terpukulnya, sedih ngeliat bapaknya begitu gitu. Bahkan sampai kemarin dia nelponin terus tiap hari, udah tuh jadi udah baik-baik aja. Jadi kayak kalau dia nelpon tuh kayak aku nggak ada kabar apa aja, aku nggak akan kabarin gitu. Jadi ya kita harus happy aja, kita baik-baik aja gitu, kayak gitu.
Rafael kalau boleh tahu jenis tindakan operasi seperti apa yang kemarin dijalani sama Sony, Rafael? Ya, jenis tindakan operasinya aku nggak bisa nggak tahu ini medisnya, aku cuma tahu itu adalah operasi yang dijalankan 2,5 jam gitu, dan pemulihannya kemarin di ICU selama 2 hari, dan kita sekarang sudah di rumah sakit selama 13 hari gitu. Rafael, untuk menenangkan diri sendiri seperti apa Rafael? Kan Rafael dari tadi cerita berusaha untuk menenangkan hati dan juga psikis anak-anak gitu, tapi sementara Rafael juga pasti bersedih. Untuk menguatkan diri sendiri seperti apa Rafael? Ya gimana ya, ya harus kuat aja sih gitu. Ini Allah kan kasih ujian ke umatnya, itu nggak bakal mungkin dikasih kalau saya masih mampu gitu. Insya Allah Allah kasih karena saya masih mampu ngatasin ini semua gitu, dan berusaha berbaik sangka sama Allah terus gitu. Saya nggak mau sampai ada yang kok begini sih, ini kenapa jadi begini. Enggak, aku saat ini ya berdoa aja sama Allah, dikasih kekuatan, terus kayak nenangin dirinya. Yang paling dari kemarin kalau misalkan aku nggak kuat, kayak aku mau nangis dengar diagnosa dokter atau dokter ngomong apa, ya aku masuk kamar mandi gitu. Ya aku bilangnya mandi ya kayak gitu-gitulah pokoknya kayak gitu. Tapi yang jelas aku nggak ninggalin dia sama sekali. Selama 13 hari benar-benar aku nggak pulang sama sekali. Aku benar-benar di sampingnya dia butuh apapun itu sama aku. Dan kemarin tuh dia ngomong gini sama aku, sayang, makasih udah ngerawat aku ya, maafin kalau aku ngerepotin kamu gitu. Enggak lah, kamu gak ngerepotin aku, ini tugas aku sebagai seorang istri, ini kewajiban aku sebagai seorang istri, ini kewajiban aku gitu. Jadi jangan bilang kalau kamu ngerepotin aku, enggak gitu. Maafin aku kalau selama ini aku banyak salah sama kamu, kata dia gitu. Enggak, kamu gak ada salah sama aku kok, kamu suami yang baik, yang sayang sama istri dan anak-anaknya gitu. Kakak itu sekarang sempat sakit. Siapa? Kakak itu sekarang sempat sakit ya? Enggak sih, cuma nggak enak badan aja gitu. Tapi alhamdulillah masih dijaga sama Allah, sehat, minum vitamin aja gitu, terus makan gitu, kayak gitu. Pak itu kalau boleh tahu sekarang abang bagaimana? Udah mampu menerima, tapi secara mental udah mulai abang udah bisa kok nerima, karena kan kita waktu pas abang di sini tuh kita kuatinnya, jadi udah nggak apa-apa. Karena waktu kemarin dia pulang dari sini dalam keadaan dedinya sudah keluar dari ICU kan, gitu di hari Minggu itu pas keluar ICU, terus anak-anak kayak ngasih kejutan pas Dedi masuk ke ruangan gitu. Jadi kayak dia taunya dedinya udah baik-baik aja, kata dokter udah baik-baik di sini, disuruh sembuhin dulu biar sehat-sehat banget baru nanti pulang, jadi enak gitu. Jadi aku nggak pernah ngomong secara medis bener-bener beratnya kayak apa, terus harus gimana, harus pemulihannya lama, itu aku nggak ngomong sih. Jadi aku nggak mau mengganggu aktivitasnya dia di sekolah juga gitu kan, toh dia belum waktunya untuk tahu ini semua gitu. Tapi komunikasi sama Kapten udah bisa komunikasi secara atau seperti apa? Bisa, Sony bisa ngobrol kok sama temen-temennya gitu. Cuma kan karena dia belum bisa aktivitas yang benar-benar berjalan banget gitu, jadinya ya banyak di tempat tidur aja gitu, sama pemulihan aja gitu. Tapi kalau ngobrol dia udah bisa, udah enak, udah bisa. Terus juga dia senang didatengin teman-temannya gitu. Semua kan teman-temannya datengin dia, terus kayak menghibur dia, terus bikin dia ketawa, dia happy tuh gitu. Yang kayak gitu-gitu dia happy gitu, karena kan memang prosesnya cepat, mentalnya dia juga kena gitu. Terus tiba-tiba dibilang habis setelah operasi pemulihannya juga 3-6 bulan kan, itu agak memang menerimanya nggak bisa langsung ya kayak gitu. Untuk pekerjaan ada mengganggu dari pasti karena kan dia sebenarnya dia pasti namanya bapak rumah tangga namanya kepala rumah tangga ya gitu. Kepala rumah tangga ya pasti kan terganggu semua kerjaannya kan, pastinya nggak bekerja. Kemarin teman-teman aku juga nanya, terus lo di sini nggak kerja sama sekali? Kayak enggak dong, nggak apa-apa nemenin suami sampai sembuh gitu. Toh aku bilang aku bilang bahwa ingat ya sayang, kita sama-sama harus tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Allah akan kasih lewat mana aja, aku bilang kayak gitu. Jadi sekarang dia memang masih, karena di rumah sakit, jadi kerjaannya pasti kalau dibilang terganggu banyak yang di cancel, karena banyak juga saya tidak ada ngabarin teman-temannya, tapi masya Allah tabarakallah teman-temannya semua datang ke sini ngejenguk, cari tahu sendiri. Terus juga karena kenapa saya nggak ngabarin, karena memang saya fokusnya tuh kayak masih
mencerna lah gitu loh dengan semua yang terjadi ini gitu kan gitu. Dan saya lebih fokus untuk nyemangatin suami saya biar bisa balik lagi gitu. Sehat itu kan nggak hanya secara fisik aja, mentalnya juga harus sehat gitu, kayak gitu. Kak, ibunya Kak Sony tahu nggak kalau anaknya itu sampai harus dirawat di rumah sakit, dan reaksinya gimana? Ya, ibunya tahu kalau Sony sakit, tapi mamanya juga nggak bisa datang ke sini karena mamanya juga dalam keadaan sakitnya lumayan udah nggak bisa lagi untuk aktivitas gitu, karena kan sesak napas mamanya gitu. Dan jadinya mamanya cuma selalu komunikasi lewat handphone sama aku, chat gitu. Terus juga nanti video call, aku kasih video callan sama Sony gitu, karena aku nggak mau menceritakan detail sakitnya karena kasihan orang tuanya juga kalau sampai nanti tahu takutnya shock juga gitu. Jadinya aku kayak cuma ngasih tahu nggak kok, sebentar lagi sembuh, sebentar lagi pulang kayak gitu. Kak, udah dapat estimasi dari dokter kapan waktu untuk pulang? Belum, sampai sekarang belum. Makanya nanti mau doain aja. Harapan aku sih beberapa hari lagi bisa pulang ya, jadi bisa di rumah kumpul sama anak-anak sih gitu. Nah, semoga aja semakin bagus kondisi pemulihannya, jadi bisa segera kumpul di rumah sama anak-anak. Pak Fai, kemarin juga Kak Elma sempat shock juga nih dengar Kak Sony sakit gitu. Gimana nih, mungkin udah sempat ngasih tahu saudaranya Kak Sony belum? Udah saya kasih tahu dan udah datang ke sini Kak Elma gitu. Kak Elma, Kak Rensi, adiknya Ian juga udah datang ke sini. Terus juga keluarga aku, abang-abang dan kakak aku semuanya datang ke sini ngejenguk dan kasih support buat Sony juga dengan kejadian yang ada ini sih. Oke. Terima kasih.